untuk memimpin berdoa. Siaplah, doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Hari ini siapa yang tidak hadir? Melisa. Keterangannya? Sikap sempurna, berdiri yang tegak. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dilanjutkan 7 kebiasaan anak hebat. Ya, silakan Anissa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Ya, dilanjutkan 7 kebiasaan anak hebat. 1, 2, 3. Bangun pagi daripada olahraga, teman belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya akan menanyakan kabarnya kalian dulu ya. Nanti dijawab dengan penuh semangat. Ya, bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Hariku, pikiranku, tubuhku, fresh, fresh, fresh. Kamu fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah materi negosiasi ya. Tapi sebelum ke materi negosiasi, saya akan menyampaikan dan menanyakan kembali ke kalian materi sebelumnya, yaitu materi tentang LHO. LHO apa kepanjangannya? Laporan hasil observasi. Apa yang diobservasi? Objek. Nah, objeknya apa? Contoh. Iya, objek pariwisata. Objek kelas benda ya. Contoh, misal kalau TV ini. TV ini bagian dari objek bukan? Iya. Berarti di sini ada observasi TV. Nah, strukturnya apa saja kemarin? LHO, pernyataan umum bahwa pengertiannya ya, pengertiannya TV apa sih? TV di sini apa? Iya, alat elektronik yang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah materi gitu ya. Nah, kemudian bagiannya TV. Bagiannya apa saja? Layar. Iya, layar. Kemudian ada identitas kepemilikan. Terus ada rangka penyangga. Terus kemudian ada roda penggerak ya, biar mempermudah untuk jalan. Berarti kesimpulannya bahwa objek TV adalah alat untuk menunjang pembelajaran yang dapat digunakan di kelas untuk pembelajaran gitu ya. Nah, kaitannya materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan negosiasi. Siapa yang sudah pernah dengar kata nego? Nego artinya apa? Negosiasi proses tawar-menawar. Ya, bagus. Nah, di negosiasi, speaking ya, saya akan membuat satu kalimat, yaitu kalimat tentang negosiasi, sebuah permohonan untuk membeli jajan di kantin, gitu ya, membeli jajan di kantin, kemudian kalian menegosiasikan, berarti menawarkan atau menyetujui
menyetujui gitu ya. Coba dari arah mana? Depan. Boleh. Dari Eka. Membeli permen. Ya, membeli permen. Coba. Membeli permen dibuat kalimat mengajukan bahwa akan membeli. Berarti iya, ibu saya ingin membeli. Lanjut. Ibu ingin membeli permen. Iya, ini permennya berapaan gitu ya. Terus Anessa? Membeli permen 5. Iya, saya mau membeli permen 5. Kemudian Aska? Harganya berapaan? Iya, harganya berapa permennya? Terus permen yang warna merah itu Rasa rasa apa? Nah, ya bisa ya semuanya ya. Nah, itu adalah pengajuan. Kemudian saya tanya lagi, oh permennya 2000-an, 5. Nah, coba sekarang ditawar. Kalimat selanjutnya menawar. Siapa bisa? Ya, Aska coba. Bu, coba kalau harganya jadi 1.500 bisa tidak? Ya, harganya 1.500 bisa tidak? Terus lanjut. Menawar. Tadi harganya 5.000 dapat 2. 5.000 dapat 3. Iya, kalau 5.000 dapat 3 boleh tidak, Bu? Nah, itu bagian dari menawarkan. Kemudian kalau kalimat persetujuan, permennya boleh 5.000 dapat 3. Ucapan terima kasihnya bolehkah, Bu, untuk permennya harga 5.000 dapat? Misal gitu. Gitu ya, punya gambaran ya? Ya. Ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini berkaitan dengan negosiasi. Tujuannya pembelajarannya yaitu tentang hal yang akan dicapai, yaitu tentang mengidentifikasi struktur teks negosiasi, kemudian menganalisis kaidah kebahasaannya, dan mempraktekkan negosiasi. Jadi untuk pertemuannya kalian memahami dulu apa itu negosiasi, kemudian ada struktur dan kaidahnya, kemudian setelah itu mempraktekkan negosiasi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ya, bahwa negosiasinya nanti kalian tahu itu negosiasi, kemudian strukturnya, kaidahnya, dan dilanjut mempraktekkan. Ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu berkaitan dengan 1, dibaca coba. Memahami dan menjelaskan tujuan konteks dan prinsip kesantunan dalam teks negosiasi dengan bahasa yang runtuh dan sesuai situasi komunikasi. Ya, memahami dan menjelaskan, nanti berarti memahami ya jenis negosiasinya. Kemudian yang kedua, sebelah sini baca. Adinda, nomor 2. Gak bisa kebaca. Desi, gak kebaca juga. Sebelah sini, Cud. Gak kebaca. 3. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan kalimat negosiasi. Berarti nanti menyusun ya, menyusun kemudian menyampaikan kalimat negosiasi. Ketiga, yaitu tentang Melakukan simulasi negosiasi. melakukan simulasi negosiasi. Berarti simulasinya mempraktekannya teks yang sudah ditulis. Terus merefleksikan proses berbicara. Nah, untuk asesmen awal silakan nanti dikerjakan di kertas 1 lembar. Ya, ada 4 pertanyaan. Silakan 1 lembar saja. Ya, diberi nama, dijawab,
langsung dijawab saja. Nomor 1. Kemudian nomor 2, pernah bernegosiasi dalam situasi apa? Yang ketiga, bagaimana cara bicara yang sopan? Kemudian yang keempat, sampaikan satu kalimat negosiasi. Nah, kita cermati dulu yang pertama, negosiasi. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa negosiasi proses awal. Kemudian pernahkah bernegosiasi? Pernah. Terus bagaimana bicara sopan? Menggunakan kata yang kasar. Iya, menggunakan kata yang sopan, menggunakan kata kasar. Kemudian Diawali dengan kata maaf. iya, diawali boleh dengan kata maaf, dengan kata sapaan ya. Terus diakhiri dengan kalimat kalimat terima kasih atau ucapan terima kasih. Kemudian sampaikan satu kalimat negosiasi. Iya, bolehkah saya membeli meja? Harganya tidak boleh kurang atau tidak, ya. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa membeli produk ini dengan harga promo. Itu ya kalimat negosiasi. Untuk selanjutnya silakan bentuk kelompok negosiasi. Silakan berkelompok. Meja kursinya ditata dengan baik sesuai kelompoknya. Semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah. Nah, saya sudah memilih. Ya, sudah ya? Sudah. Kalau misalnya tidak bisa mengakses lewat HP-nya masing-masing, bisa langsung menyimak yang ada di TV, gitu ya. Belajar cara bernegosiasi yang baik dengan mencerminkan negosiasi. Bukan presentasi di depan kelas. Nah, bagaimana caranya agar kamu bisa Dari hal tentang negosiasi yang sudah disampaikan di video tadi, apa saja yang sudah kalian simak? Pertama, berkaitan dengan pengertian. Kemudian sebelum strukturnya, ciri-cirinya, ya, ciri-ciri struktur. Terus kemudian cara menulisnya, kemudian pentingnya negosiasi. Tadi negosiasinya tentang apa saja yang dicontohkan di teks? Iya, membeli baju. Terus kemudian ada dengan kata, kemudian iya, kerja kelompok, mengerjakan gambar ya. Nah, ciri-cirinya negosiasi tadi yang disampaikan di layar apa saja? Berupa orientasi, terus kemudian mengajukan, setelah mengajukan, setelah menawar, ya. Nah, ciri-cirinya, bagaimana cara menyusun negosiasi teksnya tadi? Caranya gimana? Menentukan, iya, orientasinya dulu, kerangkanya ya. Terus setelah itu cara mengajukan penawaran. Setelah penawaran, kesepakatan, persetujuan, dan diakhiri dengan penutup. Nah, ini ciri-cirinya ya. Melibatkan dua belah pihak atau lebih. Nah, namanya juga negosiasi pasti apa? Negosiasi pasti bukan, negosiasi itu lebih dua orang atau lebih. Kita tidak mungkin akan sendirian ya. Nah, baru proses tawar menawar dan menghasilkan kesepakatan ya. Jadi yang pertama bersifat membujuk, melibatkan dua orang, proses tawar menawar dan kesepakatan.
yang tidak aktif. Nah, mulai sekarang dimulai. Cari pertanyaannya di lingkungan kelas. Desi. Sudah menemukan semua soalnya? Soal A letaknya di mana? Soal A di sana, ya benar. Soal B di sana. Nah, silakan diskusi kelompok, dijawab semua pertanyaan berdasarkan teks video. Video tentang apa itu? Menjual buah atau membeli buah gitu ya. Beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salad. Pertanyaan yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat? Nah, di situ teksnya siapa saja. Kemudian tujuannya masing-masing dalam negosiasi. Terus kemudian gimana dan dalam situasi apa negosiasi berlangsung. Terus kemudian kalimat pertanyaan keempat berupa analisis strukturnya. Yang ketiga, analisis proses. Yang keempat, analisis bahasa. Kemudian yang kelima, evaluasi. Menjawabnya dengan diskusi kelompok, dicatat di bukunya masing-masing. Jadi semuanya mengerjakan, semuanya menulis. Sudah? Kelompoknya Risa sudah berapa? Selesai? Ya. Risa, berarti 15. Kemudian kelompoknya Rani selesai? Lanjut, kurang berapa? Kurang 3 berarti 12.
menggabungkannya. Berarti Mempersiapkan diri karena kita akan berbicara dengan pembeli dengan sopan. iya, mempersiapkan kalimat yang sopan. Terus nomor 4, 5. Kita berbicara dengan pembeli dengan apa seperti kemudian. Terus menuntut. Iya. Yang lain dari kelompoknya Asna untuk struktur X-nya dari video tadi. Bagian penawaran, bagian pembuka, sama menawarkan harga ya. Terus kemudian bagian isinya menawarkan juga. Terus bagian penutupnya iya, terjadi kesepakatan dalam membeli. Terus yang C, analisis proses. Berarti depan aja. Oke, ini 7, penawaran yang diajukan pembeli. Menawar sayur atau buah. Ya, yang lain menawar sayur buah sama. Ya, terus kemudian tanggapan yang diberikan oleh penjual. Penjualnya menanggapinya apa? Iya, menggunakan kalimat ramah. Terus iya, mengucapkan kata terima kasih. Terus kemudian ada apa yang proses saling memberi dan menerima? Ada prosesnya? Ada. Prosesnya memberi. Iya, memberi berarti menyetujui pembeliannya ya. Terus kemudian selanjutnya sampai evaluasi. Evaluasinya apakah negosiasinya efektif? Efektif. Ya. Terus setelah itu kalimat persuasifnya apa? Ungkapan persuasifnya. Iya, boleh kurang atau tidak. Kan mengajak ya, mengajak bahwa pembelinya boleh kurang. Tepuk tangan untuk kelompok kasih tepuk wow ya. Ya. Yang pertama, tepuk wow. Kasih gue. Kasih wow. Kasih gue. Wow. Hebat. Wow. Keren. Gitu kan? Yang kedua, tepuk apresiasi. Kasih gue. Kasih oh. Kasih gue. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan. Silakan dikerjakan. Gift dari Borgo. 4 bulannya dibuka dulu. Bisa? Coba dikerjakan sebagai nilai akhir individu. Barcode-nya di scan. Pakai Google Lens ya. Itu ada 10 pertanyaan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Iya. Nah, setelah pembelajaran pertemuan kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya bahwa
informasi ternyata yang di pasar yang kalian beli menawar itu disebut negatif. Bagaimana?